Terima kasih buat teman-teman yang masih menyimak Awakening Sixth Sense dari Vikrama. Ini dia bagian ke-8 di Fakta Sejarah. Dalam bayanganku, malam ini akan menjadi suatu riwayat indah bagiku. Namun, kenyataan kian menamparku, lalu menggemburku dengan kejadian yang berbanding terbalik dari apa yang kuharapkan. Aku menatap langit yang gelap, sembari berdoa, berharap pada Yang Maha Kuasa agar membangunkanku dari mimpi buruk ini. "Lo kenapa, Ram?" tanya Steven dengan bingung. "Siapa tuh yang teriak tadi?" "Kamu gak apa-apa, Ram," tambah Rizka dengan ekspresi khawatir. Sepertinya semua penghuni villa terbangun akibat teriakan dari Ilham. Mereka satu persatu keluar dari kamarnya dan mendatangiku yang berada di halaman sendirian. Dengan senyuman terpaksa, aku menjawab, "Iya, aku gak apa-apa kok." Rizka dan Steven menatapku curiga, layaknya tidak percaya akan apa yang telah kukatakan. Sedangkan Melissa hanya menatapku dengan khawatir. Sepertinya dia paham dengan kondisiku yang sedang buruk saat ini. "Kalian lanjut istirahat aja, sore udah ngeganggu," ucapku, lalu melangkah menuju dalam villa. Mereka tidak menjawabku. Sepertinya mereka sudah paham akan kondisiku yang buruk. Untuk sementara waktu, lebih baik bagiku untuk sendirian dan tidak diganggu terlebih dahulu. Sesampainya di kamar, aku langsung terbaring dan memejamkan kedua mataku. Tetapi, aku tidak bisa tertidur, sebab kejadian tadi masih berputar berulang-ulang kembali di pikiranku. Mulai dari tatapan hingga ucapan Adelia masih membekas di memoriku. Sebenarnya, aku tidak mengerti apakah yang kuperbuat itu salah atau benar. Walau sejujurnya, aku hanya ingin melampiaskan kekecewaan dan kemarahanku kepada Ilham. Aku tak terima mengapa jawaban Adel sesuai dengan ucapannya. Aku bertanya-tanya dalam benakku, apa alasan sebenarnya Adel menolakku? Apa selama ini ucapan dan sikap perhatiannya hanya sebatas teman saja? Apa semua yang kurasakan selama ini salah? Sepanjang malam itu, aku hanya sibuk menyalahkan semua yang terlibat, baik itu diriku, Ilham, dan bahkan Adelia. Semakin lama pikiranku semakin tidak rasional. Pikiran dan batinku pun sudah dipenuhi oleh emosi negatif. Sementara itu, Steven hanya memandangku dengan khawatir. Tampaknya dia ingin mengatakan sesuatu, tapi ragu. Jadi dia tetap diam dan tidak menggangguku yang sedang duduk di pinggir kasur. Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku, berandai-andai bahwa seharusnya aku tidak menyatakan perasaanku. Seharusnya aku tidak merasa percaya diri. Seharusnya aku tidak ikut liburan ini. Apa seharusnya aku tidak kenal dengan Adelia? Steven yang tadinya masih berbaring di kasur pun beranjak lalu duduk di sampingku. Lalu dia tiba-tiba memegang pundakku lalu berkata, "Jangan dipikirin sendiri semua, Ram. Lo bisa cerita ke gua kok." Mendengar ucapan Steven membuatku sadar bahwa selama ini aku masih memiliki seorang sahabat. "Gua ditolak," ucapku pelan. "Hah? Ditolak?" tanya Steven dengan ekspresi yang sangat terkejut. "Kok bisa?" Aku hanya diam tak menjawabnya. Sebab aku sendiri juga bingung dan tak tahu apa alasannya. "Adel ngomong apaan emangnya, Ram?" tanya Steven perlahan. Aku mulai mengingat lagi kejadian tadi. Di saat aku mengungkapkan perasaanku, di mana Adel hanya meresponku dengan permintaan maaf sebagai penolakan. "Dia minta maaf doang," jawabku lesu. Terus dia gak ngasih tahu alasannya gitu?" ucap Steven sambil mengernyitkan dahinya. Aku menggelengkan kepalaku pelan. "Tapi kok bisa ada Ilham di sana?" tanya Steven bingung.
Dia tahu kalau Adelia bakal nolak gua, jawabku. Kok aneh gitu? Ucap Steven yang tampaknya semakin heran. Gua juga gak tahu kenapa, balasku. Kami berdua hanya bisa diam, mencoba menelaah apa yang telah terjadi. Tetapi setelah beberapa saat, hasilnya tetaplah nihil. Mending lo istirahat dulu deh. Muka lo udah pucat banget tuh, ucap Steven. Iya, lo juga. Makasih udah mau dengerin gua, balasku canggung. Ya elah, kita udah temenan lama masih pakai acara ngomong makasih segala. Tidur Gi, muka lo udah suram gitu, ucapnya sembari merangkulku sesaat. Berbicara dengan Steven setidaknya bisa membuat batinku lebih lega. Aku pun berbaring di kasur dan memejamkan kedua mataku. Hingga perlahan-lahan kesadaranku mulai melemah. Sampai akhirnya aku pun tertidur dengan pulas. Malam yang buruk itu pun akhirnya perlahan berlalu. Ram, bangun Ram. Suara wanita yang memanggil namaku berkali-kali akhirnya berhasil membangunkan tidurku. Spontan aku mulai membuka kedua mataku yang terpejam. Lalu ku kedipkan kedua mataku berkali-kali. Perlahan pandanganku yang tampak kabur mulai semakin jelas. Hingga tampaklah wajah Rizka yang sedang memandangku dengan senyum kecilnya. Walau dari ekspresinya, aku masih melihat ada kekhawatiran yang tersimpan di sana. Udah mau berangkat pulang ya kak? Tanyaku pelan. Enggak kok. Ntar berangkatnya nunggu semuanya selesai siap-siap dulu. Jadi dibawa santai aja Ram. Rizka menjelaskan dengan perlahan. Oh oke kak. Aku hanya bisa membalas singkat dengan suara yang lemas. Kamu beneran gak apa-apa Ram? Ucapnya sambil memandangku dengan khawatir. Gak apa-apa kok kak, cuma sedikit kecapean doang, ucapku dengan senyum kecil. Yang teriak kemarin Ilham ya Ram? Tanyanya dengan ragu. Aku tak menjawab pertanyaan Rizka. Aku hanya diam hingga membuat kecanggungan muncul di antara kami berdua. Diamku yang merupakan sebuah konfirmasi bagi Rizka. Kalian ada masalah apa? Kok bisa sampai berantem gitu Ram? Tanyanya dengan heran. Aku hanya menunduk dan terdiam. Lagi-lagi tak menjawab pertanyaan dari Rizka. Tentang Adelia ya? Tanya Rizka pelan. Beberapa saat, Rizka hanya memandangku dengan khawatir. Sepertinya dia sudah mengerti dan mengkonfirmasi kebenarannya. Hingga akhirnya dia hanya menghela nafas dengan panjang. Jangan lama-lama sedih Ram. Ada aku yang siap di sisi kamu, ucap Rizka sambil memegang pelan bahuku. Dia memandangku dengan senyuman yang tampak sangat tulus. Makasih banyak kak. Sejujurnya aku mengerti maksud dari ucapan Rizka. Tetapi aku tidak bisa membohongi perasaanku sendiri. Bahwa sebenarnya di lubuk hatiku yang terdalam, bahwa aku tidak merasakan rasa cinta padanya. Walau sebenarnya jika cuma dinilai secara penampilan, Rizka tak kalah cantik dan menarik dibandingkan Adelia. Bagiku mereka berada pada tingkat yang seimbang. Tapi di sisi lain, aku lebih mengikuti naluri serta perasaanku. Mungkin aku terlihat munafik, sebab umumnya tiada laki-laki yang tidak memandang wanita dari segi fisik dan penampilannya. Sebenarnya, bagiku penampilan luar memang berpengaruh. Tapi yang lebih penting dan menarik bagiku adalah karakter dan chemistry dari seseorang. Bisa dibilang, aku adalah tipe yang menilai orang dari sisi dalam ketimbang tampak luarnya. Belajar dari hubungan kedua orang tuaku, bahwa kecocokan sifat adalah penentu kelanggengan suatu hubungan. Ucapku untuk menghindari situasi yang mulai canggung, aku berkata, aku mau mandi dulu kak. Iya Ram, jangan lupa sarapan. Balasnya pelan lalu pergi keluar kamar. Tak lama kemudian, selesai aku mandi dan langsung membereskan barang bawaanku ke tas. Setelah selesai aku berniat pergi ke ruang tamu untuk mengambil sarapan pagi. Saat di ruang tamu, aku melihat semua orang sudah berkumpul di sana. Mereka sedang menyantap sarapan sambil menonton televisi. Tampak Thalia, Ivan, dan Jessica yang sedang berbincang-bincang di sana. Saat aku mendekat, mereka semua langsung spontan diam dan melirikku dengan berbagai macam ekspresi. Aku juga memperhatikan Ilham yang sedang duduk dengan luka yang masih membekas di pipinya. Dia menatapku penuh dendam. Sepertinya dia masih belum puas dengan pertarungan kemarin. Sedangkan Adelia
hanya menatapku sebentar, langsung memalingkan wajahnya. "Ram, sarapan bareng yuk," ajak Melisa. Aku hanya mengangguk dan lanjut mengambil sarapan. Suasana di ruang tamu rasanya sangat berat dan canggung. Tiada satu orang pun yang mencoba untuk memulai pembicaraan. Semuanya hanya diam sambil melakukan aktivitasnya masing-masing. Habis sarapan, kita langsung berangkat pulang ya. Rizka membuka pembicaraan. "Barang-barangnya jangan sampai ada yang ketinggalan," tambahnya. "Iya Riz. Terus ini kita nggak sekalian foto-foto terakhir nih?" tanya Thalia. Boleh sih." Rizka sesaat melirik ragu ke arahku. Saat itu aku tak terlalu menghiraukan mereka. Aku hanya ingin cepat-cepat pulang dan mengakhiri ini semua. Aku ingin secepatnya melupakan memori ini dan melanjutkan kehidupanku seperti semula. "Ram, yuk foto berdua," ucap Melisa, sembari tersenyum lalu merangkul lenganku. Aku berusaha menghindarinya lalu berkata, "Lagi males Mel." Tak kusangka tiba-tiba Melisa melingkarkan tangannya di pinggangku. Lalu tanpa aba-aba, dia langsung mengambil pose berfoto selfie denganku. Aku hanya bisa menghela nafas seraya menuruti permintaannya. Aku mengerti, tidak ada gunanya mencoba untuk menolak wanita yang bersifat keras kepala seperti Melisa. Yang ada, aku hanya menghabiskan tenagaku sia-sia. Jadi lebih baik aku mengikuti permintaannya saja, agar ini dapat selesai lebih cepat. Ucap Steven sambil melirikku jahil. Aku tidak terlalu menghiraukan Steven, sebab aku sedang tidak mood untuk bercanda. Selesai meladeni Melisa, aku langsung pergi mengambil tasku di kamar. Setelah mengambil tas dan baru saja mau keluar dari kamar, aku melihat Adele sudah berdiri di depan pintu. Dia menatapku dengan raut wajah bersalah. "Ram, sebenarnya kemarin kalian berdua kenapa?" tanya Adelia pelan. "Emangnya penting? Bukannya kemarin gua udah jawab ya?" ucapku enteng, walau sebenarnya emosi sudah bergumul di dalam batinku. "Kamu kayak gini gara-gara jawabanku kemarin?" tanya Adele sembari menunduk. "Enggak kok, anggap aja kemarin gua nggak ngomong apa-apa," jawabku dingin. "Apa Mas Ilham ada ngomong sesuatu ke kamu?" ucapnya perlahan sambil menatapku dengan serius. Aku tak menjawab ucapannya, sebab memalukan jika aku mengiyakannya. Aku akan terkesan seperti orang yang suka mengadu. Aku tak ingin harga diriku tercoreng. "Dia bilang apa, Ram? Apa dia bahas-bahas tentang aku?" tanya Adele bertubi-tubi. "Udah Del, nggak usah dibahas lagi. Gua lagi nggak mood," ucapku lalu bergerak memaksa melewatinya yang berdiri di depan pintu. Tetapi Adelia tetap berdiri di sana untuk menghalangi jalanku. Sepertinya dia tak mau menyerah untuk mendapatkan jawaban dariku. "Mau lo apa sih Del?" tanyaku dengan kesal. Aku cuma mau jawaban jujur dari kamu," jawabnya serius. "Gue udah jujur. Gue emang mau mukulin dia kok," ucapku ketus. Adele menatap mataku dalam-dalam, lalu berkata, "Kamu mau pukulin dia tanpa alasan gitu? Aku gak percaya kamu bakal lakuin itu, Ram." "Bodoh amat deh, minggir," ucapku dingin. "Aku bakal minggir kalau kamu beberin alasannya," balas Adele tegas dan tak mau kalah. "Kamu yakin?" tanyaku pelan memastikan. "Iya," jawabnya sambil menganggukkan kepalanya. Perlahan aku mendekatkan wajahku pada wajahnya hingga berjarak 1 jengkal. Aku mulai menatap matanya dalam-dalam. Hembusan nafas kami saling bertukar, memacu detak jantung yang semakin berdebar kencang. "Kenapa ngelihatnya kayak gitu?" ucap Adelia yang tampak mulai gugup. "Minggir nggak?" "Enggak, Ma." Sebelum dia menjawab, aku telah mencium bibirnya terlebih dahulu. Tak tahu setan apa yang merasukiku saat itu. Aku benar-benar melakukan hal yang berada di luar kendaliku. Aku bisa merasakan sentuhan lembut dari bibirnya yang lembab, serupa madu yang berasa manis. Deru nafas yang mulai terengah-engah membuatku sadar bahwa bibir kami sudah menempel dalam beberapa detik. Hingga akhirnya aku tersadar bahwa Adelia sedang memandangiku dengan matanya yang terbelalak. Tampak ekspresi Adelia yang sangat terkejut akan tindakan yang kulakukan. Dia hanya terdiam dengan kaku layaknya sebuah patung. Aku langsung membuka pintu dan pergi keluar meninggalkannya. Entah kenapa, aku merasa seperti lelaki brengsek
yang mencari kesempatan dalam kesempitan. Aku ingin meminta maaf, tetapi aku merasa sangat malu akan tindakan yang kuperbuat. Aku bahkan tak berani untuk mendengar respon dari Adelia. Aku tak tahu harus berbuat apa ke depannya. Tetapi jika aku harus berkata jujur, sebenarnya aku sungguh menikmati ciuman itu. Di sepanjang perjalanan pulang menuju Jakarta, suasana di dalam mobil terasa sangat canggung. Tidak ada percakapan akrab yang terjadi di antara kami. Berbanding terbalik jika dibandingkan dengan suasana saat perjalanan sebelumnya yang penuh akan tawa dan canda. Aku masih belum bisa melupakan apa yang kulakukan pada Adelia di depan pintu kamar. Sejak saat itu, aku dan Adelia saling menghindar satu sama lain. Oleh sebab itu, aku memaksa duduk di kursi depan untuk menghindari interaksi dengannya, tanpa bisa menikmati perjalanan. Waktu 4 jam yang kami tempuh terasa sangat lama dan membosankan. Liburan selama 3 hari itu benar-benar berada di luar ekspektasiku. Mulai dari memori liburan yang indah berubah menjadi memori buruk bagi kami semua. Sejujurnya aku merasa bersalah karena aku adalah penyebab dari situasi canggung ini. Jadi aku berniat untuk meminta maaf kepada Rizka dan Steven setelah suasana lebih membaik. Sesampainya di Jakarta, Steven masih harus mengantarkan Adelia, Melissa, dan Jessica pulang terlebih dahulu. Kebetulan kos Adelia dekat dengan lokasi kos kami berdua. Jadi, kami memutuskan untuk mengantarkan Melissa dan Jessica duluan. Tak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya kami selesai mengantarkan mereka dan langsung memutuskan untuk kembali menuju ke kos bersama Adelia. Begitu kami sampai di depan kos, Adelia langsung bergegas turun dan berkata, "Makasih ya, Van." "Oke, Del. Ngomong-ngomong abis ini lo mau pulang kampung?" tanya Steven. "Iya, Van. Soalnya kemarin udah janji sama orang tua gue," jawabnya. "Jadi lo balik sendirian ke Surabaya?" tanya Steven dengan penasaran. "Enggak, gue bareng Mas Ilham kok," ucapnya pelan sambil melirik ke arahku. "Oh, ya udah, hati-hati kalau gitu, Del. Sampai ketemu lagi semester depan," balas Steven sambil melirikku juga. Sepertinya mereka berdua berharap agar aku ikut merespon perkataan mereka. Tapi sayangnya aku tak berniat untuk melakukannya, sebab mendengar nama Ilham saja sudah membuatku muak. "Iya, Van, makasih ya. Gue duluan dulu kalau gitu," ucapnya dengan senyum kecil lalu pergi masuk ke kosnya. Aku hanya bisa memandangnya yang perlahan pergi menjauh dariku. Mungkin ini akan menjadi hari terakhir bagi kami berdua untuk berjumpa di tahun ini. Sebuah perpisahan yang diakhiri tanpa kata-kata. "Lo gak apa-apa, Ram?" tanya Steven dengan serius. "Kenapa emangnya?" tanyaku balik. "Dari ekspresi lo aja udah kelihatan kok kalau lo masih gak rela," ucap Steven. Kayaknya gue cuma butuh waktu sendiri dulu," balasku. "Ya udah, tapi lo yakin gak mau ngomong sama Adele sebelum dia balik?" tanya Steven perlahan. Ntar gue pikirin dulu deh." Masih tersirat keraguan dalam batinku. "Jangan sampai nyesel, Ram." Steven menepuk pundakku lalu pergi masuk ke dalam kamarnya. Ucapan Steven terasa sangat menusuk bagiku. Sebenarnya aku juga ingin berbicara serius dengan Adele, tetapi ego di dalam diriku berhasil membungkamku. Lagi dan lagi, aku masih kalah dan menjadi budak bagi ego yang ada di dalam diriku. Saat di dalam kamar, aku hanya berbaring dan melamun, menatap kosong ke langit-langit ruanganku. Terbesit di benakku sepertinya aku harus membenahi diriku terlebih dahulu. Mungkin saja Adelia menolakku karena diriku yang tidak menarik dan tidak memiliki kemampuan yang mumpuni. Hingga perlahan-lahan, aku mulai merasa rendah diri kembali dikarenakan efek penolakan dari Adelia. Seperti dugaanku dulu. Setelah mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya, hubunganku dengan Adelia pasti akan menjadi canggung. Aku tak tahu harus merasa menyesal atau merasa lega setelah mengungkapkan perasaanku yang sesungguhnya. Aku hanya bisa berbaring di atas kasur dengan perasaan yang campur aduk, hingga tiba-tiba muncul suara Lala yang berhasil mengejutkanku. "Jangan berlarut-larut di dalam keraguan," ucap Lala.
Duh, kalau bisa munculnya jangan tiba-tiba dong, ucapku spontan. Lala hanya diam tak menghiraukan ucapanku. Dia hanya memandangku dengan tatapan datarnya. Sebenarnya aku mau minta maaf karena jarang berkomunikasi dengan kalian, ucapku pelan. Lala tidak meresponku. Dia hanya diam sembari memandangku, hingga perlahan-lahan sebuah senyuman mulai mekar di bibirnya. Sepertinya dia senang mendengar ucapanku. Apa kamu keberatan jika aku memanggilmu hanya untuk berbicara dengan santai? Tanyaku sambil memperhatikan ekspresi wajahnya. Lala mengangguk kecil dengan senyuman manis yang masih menempel di bibirnya. Kalau boleh tahu, apa saja kegiatan yang kamu lakukan di alammu? Tanyaku penasaran. Aku hanya berdiam diri di tempat kita pertama kali berjumpa, jawabnya. Hanya diam, tanpa melakukan apa-apa? Tanyaku dengan heran. Lala mengangguk, sebagai tanda konfirmasi. Sebenarnya aku kasihan dengan Lala, sebab aku merasa dia masih dihantui oleh bayangan-bayangan tuanya yang terdahulu. Dia masih belum bisa melepas kenangan buruk dan keterikatan di antara mereka berdua. Apa kamu tidak bosan sendirian di sana? Bagaimana kalau kamu berada di sisiku saja? Tanyaku perlahan. Mendengar ucapan dariku, Lala langsung merespon dengan anggukan cepat sambil tersenyum dengan lebar. Raut wajahnya tampak sangat bahagia. Mungkin dia sudah menunggu-nunggu ajakanku dari dulu, tapi apa daya, aku masih tidak peka akan perasaan dan situasi dirinya. Sejak saat itu, aku mulai sadar akan pentingnya komunikasi dengan entitas yang mengikutiku. Aku akhirnya memahami bahwa mereka juga memiliki perasaan layaknya seorang manusia. Mereka juga memiliki kehidupan di alamnya masing-masing. Aku mulai menyadari kesalahanku yang hanya memanggil mereka jika dibutuhkan saja. Padahal seharusnya aku menganggap mereka seperti seorang teman, di mana aku bisa saling berbagi kebahagiaan maupun kesusahan. Selama ini, hubungan kami hanya berada di sebatas kebutuhan dan kepentingan saja. Aku merasa menyesal telah memperlakukan mereka dengan tidak sepantasnya. Oleh karena itu aku berniat untuk memperlakukan dan memahami mereka dengan lebih baik lagi. Beberapa saat setelah aku berkomunikasi dengan Lala, aku mulai merasa kehabisan topik. Sebab pada dasarnya, aku bukanlah orang yang banyak berbicara. Jadi biasanya orang lain yang bertanya kepadaku. Perlahan, aku menjadi merasa canggung. Sebab Lala selalu berada di sisiku sambil memandangiku. Mau tak mau, aku harus menonaktifkan mata ketigaku agar tidak merasa risih saat melakukan aktivitasku. Pada malam itu, aku sibuk mencari informasi mengenai pelatihan tentang ilmu supranatural melalui internet. Dengan serius, aku mulai menjelajahi dari website, forum, hingga ke sosial media. Kalau saya dulu tahun 2012, kampus Song Alus, ada yang sama nggak? Baca-baca kayak gitu? Komen ya. Ya, dengan serius aku mulai menjelajahi dari website, forum, hingga ke sosial media. Jika mengingat pertarungan gaibku dengan ilham, aku ingin melatih diriku dengan lebih serius lagi. Di saat itu, aku belum bisa menggunakan keilmuan atau senjata apapun untuk membantu teman gaibku. Oleh karena itu, aku harus mencari dan belajar dari seorang guru ataupun ahli. Aku berharap di saat kami bertemu lagi, aku bisa membuat ilham bertekuk lutut di hadapanku. Aku ingin melihat wajahnya yang sombong itu kian mengemis ampunan dariku. Entah kenapa asal mendengar atau mengingat sesuatu yang berhubungan dengan ilham, aku merasa sangat kesal dan marah. Emosiku mulai muncul dan itu jelas membuat moodku menjadi jelek. Mungkin ini yang dimaksud dengan perasaan dendam, sebab aku merasa emosi negatif asal berpikiran tentangnya. Di sisi lain, itu menjadi sebuah motivasi bagiku untuk mengembangkan kemampuan supranaturalku. Dengan semangat aku melanjutkan penjelajahanku melalui internet. Setelah berjam-jam aku menjelajahi internet, aku mencoba untuk menghubungi beberapa praktisi yang ada di Jakarta. Hingga beberapa saat kemudian, dari beberapa praktisi yang kuhubungi, ada salah satu praktisi yang menjawab pesanku. Aku mencoba bertanya mengenai beberapa hal supranatural untuk mengetahui lebih dalam tentang dirinya. Dan pastinya untuk memastikan apa dia benar-benar seseorang paranormal yang terpercaya. Hingga pada akhirnya dia menyuruhku untuk datang ke lokasi dan mengikuti kopi darat alias kopdar
di suatu kafe bersama beberapa orang lainnya. Kebetulan beberapa minggu lalu mereka sudah merencanakan untuk bertemu dalam 3 hari lagi. Aku cukup tertarik akan ajakannya. Tetapi pertama-tama aku langsung menanyakan mengenai biayanya. Aku sadar akan kondisi finansialku. Aku hanya seorang mahasiswa yang masih bergantung akan pemberian dari orang tua. Untungnya dia tidak meminta tarif biaya apapun. Dia hanya akan memberikan tarif jika aku memaharkan salah satu jasanya. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menerima ajakannya. Sebab aku merasa apa yang dikatakannya rata-rata logis dan masuk akal bagiku. Penjelasannya juga masih dapat ku mengerti dengan mudah. Semakin lama aku berkomunikasi dengannya, aku merasa semakin berharap banyak dari pertemuan kami nantinya. Hingga tak terasa, jam di layar ponselku sudah menunjukkan angka 3. Aku tak menyangka telah menghabiskan banyak waktu di depan layar laptopku sejak tadi. Karena sudah larut malam, aku memutuskan untuk langsung berbaring di atas kasurku. Tak membutuhkan waktu yang lama, aku mulai tertidur dengan lelap. Mungkin tubuhku masih terasa lelah dikarenakan efek perjalanan pulang dari liburan di Bandung. Saat aku terbangun dari tidurku, aku merasa suasana yang sangat sepi di kosku. Tidak ada suara ribut dari aktivitas penghuni kos lainnya. Sebab sepertinya mereka sudah pulang ke kampungnya masing-masing. Suasana sepi ini berhasil membuatku diam termenung. Dan entah kenapa aku menjadi memikirkan tentang Adelia. Aku ingin mendengar suara merdunya dan memandang wajahnya secara langsung. Perlahan aku mulai menyadari bahwa Adelia sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Dia berhak untuk menolak pengakuanku. Yang sebenarnya menjadi sumber masalah adalah diriku sendiri. Aku masih bersifat kekanak-kanakan dan tidak bisa menerima kenyataan yang sesungguhnya. Pikiran yang jernih akhirnya membuatku tersadar akan kesalahanku. Oleh sebab itu aku pun berniat untuk menemui Adelia secara langsung. Saat aku mengecek jam di ponsel, ternyata saat itu sudah jam 3 sore. Aku tak menyangka aku telah tidur hampir seharian. Tanpa berpikir panjang, aku langsung cepat bergegas mandi. Sehabis mandi, aku berencana untuk menemui Adelia di kosnya. Tak memakan waktu yang lama, akhirnya aku selesai mandi dan langsung bergegas pergi menuju depan kos Adelia. Saat di sana, aku melihat kondisi sekitar yang sangat sepi. Di sana tidak ada satupun orang, bahkan untuk sekedar lewat saja, aku pun tetap menunggunya di depan. Aku tidak langsung masuk karena rasanya tidak sopan jika masuk ke kosan wanita tanpa izin. Tak terasa, sudah belasan menit berlalu, tetapi masih tak ada orang yang muncul. Akhirnya aku memutuskan untuk mengirimkan pesan kepada Adelia. Setelah menunggu balasan pesan darinya, hingga memakan waktu kurang lebih 20 menit, Adelia masih tak kunjung membalas pesanku. Sesaat kemudian ada seorang wanita yang keluar dari pintu kos. Tanpa berpikir panjang, aku langsung menanyakan tentang keberadaan Adelia. "Maaf mbak, bisa numpang nanya nggak?" Tanyaku dengan sopan. "Oh bisa, emangnya mau nanya apa ya?" balasnya. "Adelia ada di dalam kos nggak mbak?" tanyaku. Kemarin sih ada, tapi hari ini aku nggak ngeliat dia nongol tuh," jawabnya ramah. "Oh, bisa bantu buat ngecek sama panggilin dari kamarnya nggak mbak?" tanyaku dengan penuh harapan. "Oke, sebentar ya. Masuk aja dulu mas, duduk di ruang tamu," ucapnya mempersilahkanku. "Nggak apa-apa mbak, saya di sini aja nunggunya," balasku sambil tersenyum kecil. "Oh ya udah mas." Dia lalu pergi masuk ke dalam kos. Setelah menunggu dalam kisaran waktu lebih 10 menit, akhirnya wanita itu muncul dan langsung mendekati posisiku. Dia lalu berkata, "Gak ada respon mas dari kamarnya. Tapi tadi orang di kamar sebelahnya bilang kalau Adel pergi bawa koper tadi pagi," lanjutnya. Apa yang kutakutkan pun terjadi. Aku tak menyangka Adelia sudah berangkat pergi ke Surabaya. Sepertinya kami telah ditakdirkan untuk berpisah tanpa bertukar kata. Aku seketika merasa menyesal karena tidak meresponnya kemarin. "Makasih udah mau bantuin ya mbak, maaf udah ngerepotin," ucapku lesu. "Sama-sama mas, saya pergi dulu ya." Dia lalu melewatiku yang diam termenung di depan kos. Aku mulai merasa kosong dan lesu. Hanya diam berdiri di depan kosnya sembari menghela nafasku dengan panjang.
menyesali sesuatu yang tak akan bisa terulang kembali dan mengutuk kebodohanku sendiri. Tak tahu sudah berapa lama aku berdiri di sana, hanya untuk menunggu balasan pesan darinya. Hingga akhirnya matahari mulai terbenam dan kegelapan perlahan menyelimuti. Tetapi balasan pesan dari Adelia tak kunjung tiba. Walau merasa sedih dan frustasi, entah kenapa terbentuk senyuman kecil di bibirku. Perlahan aku menyadari, jadi ini yang dimaksud dengan pepatah. Penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Tak terasa 3 hari sudah berlalu semenjak kepergian Adele kembali ke Surabaya. Hari ini adalah hari di mana aku akan mengikuti kopi darat alias kopdar. Sebelumnya kami sudah janjian akan bertemu pada jam 3 sore di suatu kafe yang jaraknya lumayan jauh dari posisi kosku. Kemarin aku berkomunikasi dengan salah satu penghuni kos yang telah mudik untuk meminjam sepeda motornya. Sebenarnya dari kemarin aku berencana untuk pulang ke rumah orang tuaku, tapi aku menundanya sebab aku ingin mengikuti kopdar terlebih dahulu. Saat aku sudah bersiap-siap untuk berangkat, tiba-tiba Steven muncul keluar dari kamarnya. "Wih, mau kemana lo?" tanya Steven. "Mau nongkrong di kafe doang," jawabku singkat. "Nongkrong? Sejak kapan lo punya temen nongkrong?" tanyanya kebingungan. "Banyak tanya lo, gue mau pergi dulu nih." "Alah, paling lo mau cari cewek di sana kan?" balas Steven sambil tersenyum nyengir. "Sotoy lo, jangan lupa, besok kita baliknya bareng," ucapku lalu keluar dari pintu kos. Setelah percakapan singkat dengan Steven, aku langsung pergi menuju lokasi yang telah disepakati. Perjalanan ke lokasi memakan waktu sekitar setengah jam. Sesampainya di sana, aku melihat kondisi kafe yang tidak terlalu ramai akan pengunjung. Hanya terisi 5 meja dari belasan meja yang ada. Saat ku perhatikan satu persatu, sepertinya orang yang paling mencolok adalah orang yang duduk di posisi sudut belakang. Orang itu mengenakan setelan yang cukup mencolok, sebab mulai dari atasan sampai bawahan yang digunakannya, semuanya serba hitam, dengan aksesoris gotik di sekujur tubuhnya. Dari wajahnya dia terlihat seperti orang yang berumur kisaran 2-30 tahunan. Jika dilihat secara keseluruhan, dia masih tampak muda. Aku mengatakan dia sangat mencolok, sebab saat aku mengaktifkan mata ketigaku, aku melihat aura berwarna kuning yang menyelimuti keseluruhan tubuhnya. Bisa dibilang, energi yang dikeluarkannya cukup besar dan mendominasi. Di sana, dia tampak sedang berbicara dengan seorang pria yang tampak seumuran dengannya. Tanpa berpikir panjang, aku langsung pergi mendekati mereka berdua, karena aku merasa hanya pria itu yang paling sesuai dengan kriteria paranormal di tempat itu. "Permisi, ini Mas Putra ya?" tanyaku dengan sopan. Dia menoleh dan memandangku dengan seksama lalu tersenyum kecil. "Iya, kalau masnya, maaf sebelumnya. Soalnya saya nggak hafal nama pesertanya," balasnya dengan ramah. Aku menjulurkan tanganku ke arahnya lalu berkata, "Nama saya Rama, Mas." Dia tersenyum seraya membalas uluran tanganku. "Salam kenal, silahkan duduk, Mas." "Oh iya, kalau Mas," tanyaku kepada pria satunya lagi. Sembari tersenyum, dia menjawab, "Robi, Mas, salam kenal ya." Sambil menunggu peserta yang lain datang, kami hanya berbincang-bincang santai. Tetapi aku lebih banyak diam saja. Aku hanya mengamati dan mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Dari pembicaraan mereka berdua, Robi lebih banyak menceritakan masalah asmara yang dialaminya. Mulai dari dia melakukan pendekatan alias PDKT, lalu perjuangan yang dilakukannya agar bisa menjalin hubungan dengan wanita yang disukainya, hingga sampai pada kisah perselingkuhan yang dilakukan kekasihnya. Dari apa yang kutangkap, dia menceritakan hubungannya yang sudah berjalan sekitar 3 tahun. Sejak dari awal hubungannya semua berjalan lancar, tanpa ada permasalahan. Tetapi pacarnya tiba-tiba mulai berubah sejak bertemu dengan teman akrabnya sendiri. Kejadiannya saat Robi dan teman akrabnya sedang bermain futsal, dan kebetulan pacarnya ada di sana untuk menungguinya saat itu. Beberapa minggu kemudian,
sikap pacarnya mulai berubah. Dari yang dulunya manja dan butuh perhatian, berubah menjadi cuek dan kasar. Robby merasa pacarnya seperti menjadi orang yang berbeda. Awalnya, dia memaklumi dan mencoba untuk sabar menghadapi sikap buruk dari pacarnya. Tapi lama-kelamaan, dia tidak tahan lagi dan mengungkapkan semua kesalahannya. Tetapi pacarnya tidak terima dengan apa yang dikatakan Robby. Jadi mereka pun mengalami pertengkaran besar. Hingga pada akhirnya, mereka putus karena selalu bertengkar setiap kali berkomunikasi. Walau sebenarnya Robby masih ingin mempertahankan hubungannya, tetapi pacarnya bersikeras untuk memutuskan hubungan mereka. Tak lama setelah putus, Robby tak sengaja melihat pacarnya sudah bergandengan tangan dengan teman akrabnya sendiri. Melihat itu, Robby mulai merasa ada yang aneh dan mengganjal di hatinya. Dia mulai merasa perubahan drastis dari pacarnya sangat tidak logis. Dia mulai berpikir bahwa pacarnya itu telah dipelet oleh teman akrabnya sendiri. Oleh sebab itu, dia mulai mencari paranormal yang bisa menolongnya. Hingga akhirnya, sekarang dia bertemu dengan Putra. "Kira-kira ada solusi nggak, Mas?" tanyanya kepada Putra. Coba tunjukin foto mantan kamu," jawab Putra pelan. Dengan sekatan dia membuka ponselnya, lalu menjulurkannya ke Putra. "Ini fotonya, Mas." Dalam beberapa saat, Putra hanya memandangi foto yang ditunjukkan oleh Robby dengan serius. Beberapa saat kemudian, dia pun perlahan mulai membuka suara. "Mantan kamu diguna-guna," ucap Putra pelan. "Sama teman saya itu ya, Mas?" tanya Robby dengan cepat dan gugup. "Bisa jadi. Soalnya yang saya lihat memang ada yang udah lama nempel sama mantan kamu. Tapi saya belum bisa pastiin siapa yang ngirim," jawab Putra. "Bisa minta tolong buat sembuhin mantan saya nggak, Mas? Kalau bisa sampai kita balikan lagi," ucap Robby dengan penuh harap. "Boleh, bakal saya usahakan," ucap Putra dengan santai. "Makasih, Mas. Kalau boleh tahu prosesnya bagaimana? Dan butuh waktu berapa lama ya, Mas?" tanya Robby dengan wajah yang gembira. "Nanti saya kabarin lagi ya, Mas, setelah kopdar ini kelar. Kita komunikasinya secara privat aja," jawab Putra sambil tersenyum kecil. "Oke, siap, Mas. Makasih banyak udah mau bantuin saya, Mas," ucap Robby dengan raut wajah yang ceria. "Sama-sama, Mas." Pandangan mata Putra kian melirik ke arahku. Aku merasa dirikannya penuh dengan suatu arti. Entah kenapa, aku merasa apa yang ditunjukkannya sekarang bukanlah sifat sebenarnya. Sebab aku merasa cara berbicaranya berbeda dengan ekspektasiku setelah melihatnya secara goib. Sebab selama mereka sibuk berkomunikasi, aku telah mengaktifkan mata ketigaku dan memperhatikannya dengan seksama. Aku merasakan ada entitas yang sedang bersembunyi di dekatnya. Walaupun mereka sedang tidak terlihat, aku bisa merasakan hawa keberadaan mereka. Dan dari hawa keberadaan mereka, aku merasakan suatu energi yang terasa kasar dan liar, layaknya hawa yang biasanya muncul pada binatang buas pada umumnya. Hingga pada akhirnya, semua peserta sudah datang dan berkumpul di kafe. Satu persatu, peserta mulai membuka pembicaraan dan membahas masalah yang mereka alami. Mulai dari masalah asmara, karir, supranatural, hingga masalah politik, sampai gosip artis pun menjadi bahan yang diperbincangkan. Jika aku pikir-pikir, sebenarnya sekarang kami tidak ada bedanya dengan bapak-bapak yang sedang diskusi di warung kopi alias warkop. Sementara itu, aku hanya diam dan sesekali menjawab pertanyaan basa-basi dari peserta lainnya. Sejujurnya, aku masih merasa canggung berada di sana. Sebab selain aku tak pandai berbicara, aku juga tak mengenal siapa-siapa. Sudah berjam-jam waktu telah berlalu. Satu persatu peserta kopdar mulai berpamitan pulang. Hingga pada akhirnya, hanya menyisakan 5 orang saja di sana, termasuk aku sendiri. Dari semua peserta, hanya aku yang paling sedikit berbicara dan lebih banyak mendengarkan saja.
Hingga beberapa saat kemudian, Putra tiba-tiba bertanya kepadaku. "Masnya udah kebuka ya?" tanya Putra dengan ambigu. "Maksudnya mas?" tanyaku bingung. "Yang ini mas." Dia lalu mengarahkan jari telunjuknya ke posisi di antara kedua alisnya. Aku terkejut seketika, lalu perlahan menjawabnya dengan canggung sambil menggaruk-garuk rambutku. Iya mas." "Tapi kok bisa tahu mas?" tanyaku bingung. "Dari tadi masnya nengokin saya selama berjam-jam. Aneh aja kalau saya masih gak sadar." Ucapnya sambil tertawa kecil. Aku hanya bisa membalasnya dengan senyum dan tawa yang canggung. Ternyata dia sudah sadar akan diriku yang mencoba menerawangnya. Sementara itu, peserta lain kini mulai melihatku dengan tatapan yang berbeda. Sepertinya mereka tak menyangka diriku bisa melihat hal-hal gaib. Mungkin karena penampilan dan gaya berbicaraku yang biasa saja dan tak menonjol sama sekali. "Masnya, ada yang mau ditanyakan kah?" tanya Putra sambil tersenyum. Seluruh mata yang tertuju padaku membuatku merasa gugup. Perlahan aku memberanikan diri untuk bertanya. "Sebenarnya saya mau nanya tentang keilmuan sih mas." "Keilmuan yang gimana maksudnya mas?" tanya Putra dengan raut wajah penasaran. "Yang berhubungan dengan tenaga dalam dan semacamnya mas. Kira-kira masnya bisa bantu jelasin nggak?" jawabku. Sebenarnya saya bisa, tapi saya nggak begitu ahli di bagian sana," jawab Putra dengan ragu. "Bisa coba praktekin nggak mas?" tanyaku penasaran. "Sekarang praktekinnya ke siapa?" tanyanya dengan bingung. Tanpa basa-basi aku langsung memanggil Lala di batinku. "Ke dia mas," jawabku pelan sambil menengok ke arah Lala yang sudah berdiri di belakangku. Beberapa saat, Putra memandang ke arah Lala dengan seksama. Dia tampak mulai mengernyitkan dahinya, lalu memandangku dengan heran. "Masnya bisa kenal dia dari mana nih?" tanya Putra dengan serius. "Dari mimpi mas," jawabku spontan. Putra diam sejenak, lalu mengajukan pertanyaan. "Ada perjanjian sama dia?" "Nggak ada mas, dia yang mau ngikut sendiri." "Emangnya kenapa mas?" balasku. Dia bukan makhluk astral tingkat biasa mas. Powernya lumayan kuat juga," ucap Putra perlahan. Aku tak menyangka dia malah tertarik membahas tentang Lala. Selain itu, aku juga tak terlalu paham akan tingkatan kekuatan makhluk astral. Sebab aku masih golongan pemula yang baru belajar dan tak terlalu tahu banyak akan hal gaib. Jadi, aku lebih banyak mendengar penjelasannya saja. Putra menatap Lala, lalu berkata, "Saya coba dulu ya mas." "Oke silakan mas." Perlahan aku memperhatikan Putra yang mulai mengepalkan tangan kanannya. Dengan serius, dia mulai mengatur pernafasannya. Aku melihat ada energi berwarna kuning yang perlahan-lahan membesar, seakan membentuk api yang membara di kepalan tangannya. Beberapa saat kemudian, layaknya sedang meninju, dia mengarahkan kepalan tangannya kepada Lala. Sedangkan di sisi lain, Lala menangkis energi yang dikeluarkan Putra dengan salah satu telapak tangannya. Jika aku perhatikan, ternyata serangan itu berhasil membuat Lala mundur satu langkah ke belakang. Selain itu, aku juga melihat serangan dari Putra memberikan efek seperti ledakan. Dari situ, aku mulai memahami. Ternyata, begitulah efek dari serangan dengan energi tenaga dalam. Melihat serangan Putra, membuatku semakin tertarik dan ingin untuk mempelajari ilmu tenaga dalam. "Gimana? Udah lihat dengan jelas?" tanya Putra dengan tersenyum. "Udah mas, bisa ngajak." Sebelum aku sempat berbicara, tiba-tiba muncul teriakan dan suara cekikikan yang menggema di telingaku. Di saat aku menoleh, ternyata di sekitarku sudah bermunculan banyak makhluk astral dengan berbagai wujud yang menyeramkan. Banyak dari mereka yang merangkak di langit-langit layaknya Spiderman. Mereka yang muncul secara tiba-tiba berhasil membuat suasana yang santai langsung berubah menjadi suasana yang mencekam. Lalu, tanpa basa-basi, mereka langsung berusaha menerjang posisi kami. Tetapi belum saja kesampaian menyentuh kami, mereka seketika terpental jauh seraya berteriak kesakitan. Saat kuperhatikan lebih seksama, ternyata
ada pagaran goib berwarna emas yang telah mengelilingi area kami. Aduh, padahal lagi pengen santai, tapi ada aja yang mau nyari masalah, ucap Putra sambil menghela nafasnya. Sebentar ya mas, saya beresin yang ini dulu, ucap Putra sambil tersenyum kecil. Setelah selesai berbicara, aku merasakan dentuman energi yang tiba-tiba muncul. Aku seketika memejamkan kedua mataku dan mengaktifkan mata ketigaku. Perlahan aku melihat ada 3 jenis harimau dengan warna yang berbeda-beda berada di dekat Putra. Ada harimau berwarna merah seperti berwarna darah yang tampaknya sangat ganas. Di sampingnya ada harimau berwarna oranye atau yang sering disebut harimau Sumatera. Dan yang terakhir ada harimau berwarna biru tua yang tampaknya sangat elegan dan tenang. Ketiga harimau itu hanya diam layaknya sedang menunggu perintah dari Putra. Jika aku perhatikan, aura yang dikeluarkan oleh 3 harimau tersebut tak kalah dominan dengan aura Lala dan pria berjubah merah. Sesaat kemudian, ketiga harimau itu mulai bergerak dengan cepat dan melompat menuju para makhluk astral yang ingin menyerang kami. Tanpa basa-basi, mereka langsung menyerang dan menghabisi mereka dengan brutal. Para harimau itu langsung mencabik-cabik dan menerkam lawannya tanpa ampun. Beberapa dari lawannya bahkan langsung ditelan bulat-bulat hingga lenyap tak menyisakan apapun. Para makhluk astral yang tadinya terlihat ganas saat menyerang kami, kini berubah menjadi ketakutan. Dalam sekejap mata, keadaan langsung berubah drastis, di mana hampir semua makhluk astral itu binasa akibat serangan yang membabi buta dari kodam harimau milik Putra. Tak memakan waktu yang lama, akhirnya para makhluk astral itu pun menghilang. Sebagian besar dari mereka telah dihabisi oleh harimau Putra, dan sebagian lainnya berhasil melarikan diri. Begitu juga dengan harimau Putra yang langsung menghilang setelah melakukan tugasnya dengan menghabisi para musuhnya. Maaf mas, ada sedikit gangguan, ucap Putra sambil tersenyum. Gak apa-apa mas, ngomong-ngomong itu harimaunya sangar juga ya mas. Mereka dulunya pemberian dari guru saya mas, ceritanya sebagai hadiah setelah lulus ujian, jelas Putra. Oh, emang dulu berguru di mana mas? Tanyaku penasaran, ingin mengulik lebih dalam lagi perihal latar belakangnya. Kampung saya ada di Sumatera Barat mas. Habis lulus SMA langsung merantau ke Jakarta, jawabnya. Kalau belajar ilmu gini itu mulai sejak SMA. Dulu belajarnya sama paman yang kebetulan jadi salah satu tetua di kampung. Terus lanjut lagi belajarnya di Jawa, jelasnya. Udah lama juga ya mas, udah bisa disorot TV, ucap salah satu peserta lainnya. Baru kisaran 10 tahun kok mas, ilmu saya masih bisa dibilang cetek, jawab Putra sembari bergeleng pelan. Kalau ilmunya mas cetek, gimana kita coba, balas peserta lainnya sembari tertawa. Oh ya, tadi Mas Rama mau ngomong apa ya? Tadi kepotong karena ada sedikit gangguan, tanya Putra sembari menatapku. Sebenarnya saya datang ke sini mau belajar tentang tenaga dalam mas. Kira-kira Mas Putra bersedia nggak buat ngajarin saya? Ucapku perlahan. Setelah mendengarkanku berbicara, Putra terdiam sejenak layaknya sedang berpikir keras. Sementara itu, aku hanya bisa berharap dan menunggu jawaban darinya. Sedangkan peserta lain hanya memandangku dengan tatapan penasaran, layaknya melihat sesuatu yang unik dan langka. Dari semua peserta yang datang, hanya aku yang meminta untuk diajarkan tentang keilmuan. Sebagian besar peserta yang datang lebih tertarik ke jasa mengenai hal-hal berbau asmara dan finansial. Beberapa lainnya datang hanya karena penasaran dan ingin ikut nimbrung saja. Beberapa saat kemudian, akhirnya Putra pun mulai bersuara. Boleh mas, tapi ada mahar dan persyaratannya, ucapnya dengan serius. Lengkapnya gimana ya mas? Tanyaku. Nanti kita omongin secara privat aja mas, supaya lebih enak, jawabnya dengan senyum penuh arti yang tampak menyiratkan sesuatu makna.
"Oh ya mas, dikabarin aja nantinya," ucapku pelan. "Ada yang mau Sebelum Putra menyelesaikan pertanyaannya, tiba-tiba muncul suara teriakan dan tawa histeris yang lebih banyak dari sebelumnya. Perlahan-lahan muncul makhluk-makhluk astral yang berbentuk genderuwo. Tidak berhenti di situ saja. Wajah busuk yang dibalut dengan kain-kain berwarna putih yang penuh dengan bercak kotoran dan darah tampak berterbangan. Banyak pocong yang muncul dan menatap kami dengan tajam dan mata yang merah. Perlahan-lahan, kami akhirnya sudah dikelilingi oleh sekumpulan dedemit berjenis genderuwo dan pocong. Tanpa basa-basi, mereka langsung menerjang ke posisi kami berada. Tetapi lagi-lagi, mereka langsung terpental akibat menyentuh pagaran gaib yang telah dipasang oleh Putra sebelumnya. Sepertinya, serangan ronde kedua telah diluncurkan oleh musuh Putra. Tetapi bedanya, serangan ini tampaknya lebih ganas dari yang sebelumnya. Sebab, jumlah makhluk astral yang dikirimkan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Aku tak tahu siapa lawan dari Putra. Tetapi tampaknya dia benar-benar sangat berniat untuk menghabisi Putra. Jika orang awam melihat kafe tempat kami berada saat ini, mereka pasti melihat suasana kafe yang tampaknya ramai dan hidup. Namun bagi orang yang peka akan hal-hal supranatural, suasananya terasa sangat berat dan mencekam. Sebab energi negatif dan bau busuk yang muncul sangatlah mencolok. Tampaknya Putra menyadari itu dan segera membubarkan acara. "Mas, kayaknya serangan yang ini bakal lebih lama dan berbahaya. Jadi sebaiknya kalian pulang saja. Nanti ngobrolnya kita lanjutin di lain waktu saja ya." Mendengar ucapan dari Mas Putra, peserta lain tampak heran seraya melihat sekitar dengan raut wajah bingung. Sepertinya mereka tidak mengerti dengan apa yang dimaksud Putra, sebab mereka tidak merasakan hal yang berbeda di sekitar mereka. Beberapa dari mereka lalu menoleh dan memandangku dengan tatapan penuh tanya. Aku hanya mengangguk layaknya membenarkan ucapan Putra, seakan menyuruh mereka untuk pergi secepatnya. "Oh, oke mas, kita pamit pulang dulu ya mas." Raut wajah para peserta tampak bingung dan ragu. Sepertinya mereka sebenarnya masih ingin mengobrol dan menanyakan sesuatu. "Maaf ya mas, lain waktu kita sambung lagi obrolannya. Hati-hati di jalan," balas Putra dengan senyum kecil. Sesaat kemudian, dia langsung menoleh dan pandangannya mulai fokus dengan para dedemit yang sedang berusaha menjebol pagar gaibnya. Saat yang lain sudah pergi pulang, aku hanya duduk diam dan tetap berada di sana karena penasaran. Di sisi lain, tanpa basa-basi, Putra langsung memerintah ketiga harimaunya dan melakukan perlawanan. Setelah itu aku melihat Putra memejamkan kedua matanya, lalu dia mulai merapalkan kata-kata dengan bahasa yang tak ku mengerti. Ketiga harimau yang sedang bertarung melawan para dedemit itu tiba-tiba mengeluarkan suara auman yang sangat keras. Saat ku perhatikan, tubuh ketiga harimau itu terlihat makin besar dan keseluruhan tubuhnya seperti diselubungi api yang membara. Aura dari ketiga harimau itu berubah menjadi lebih ganas dan dominan. Sepertinya rapalan mantra dari Putra berhasil meningkatkan kekuatan dari ketiga harimau itu. Sebelumnya aku tak tahu dan tak menyangka ada teknik semacam ini. Jika aku perhatikan, walau ketiga harimau milik Putra tampak menyerang para dedemit itu dengan membabi buta, tetapi kenyataannya jumlah para dedemit itu masih tetap kelihatan banyak alias tak berkurang. Di sisi lain, semakin lama pertarungannya dilanjutkan, tampaknya mulai muncul luka di beberapa bagian tubuh ketiga harimau milik Putra. Mereka tampak cukup kewalahan akan serangan bertubi-tubi dari para dedemit yang tak ada habisnya. Selain itu, aku melihat ada genderuwo yang berbulu putih sedang berdiri mengawasi para pasukan demit itu dengan tatapan tenang. Menurutku, dia adalah pemimpin dari para pasukan demit ini, sebab dia memiliki aura yang paling kuat dan dominan dari semua pasukan demit yang menyerang Putra. Saat aku menoleh, tampak Putra yang sedang serius sembari mengernyitkan dahinya. Sepertinya dia sedang kesusahan untuk menghadapi para dedemit yang sedari tadi jumlahnya tak habis-habis. Mungkin orang-orang mengira genderuwo dan pocong itu adalah makhluk astral tingkat bawah yang tidak kuat. Tetapi kenyataannya,
aku melihat aura yang dikeluarkan setiap pocong dan genderuwo yang menyerang Putra lebih kuat dari pasukan Dedemet Ilham yang kulawan di Lembang kemarin. Maka dari itu, aku menyadari bahwa tidak bijak untuk menilai sesuatu dari penampilan luarnya saja. Momen ini menjadi salah satu pengalaman yang membuka dan memperluas pandanganku bahwa penampilan yang sama belum tentu isinya juga sama. "Butuh bantuan gak, Mas?" tanyaku dengan sopan. Putra hanya diam, tak merespon ucapanku. Hingga setelah beberapa saat kemudian, Putra akhirnya menganggukkan kepalanya dengan pelan. Sepertinya tadi dia berusaha agar menjaga image dan harga dirinya sebagai praktisi. Tapi apa daya, kenyataannya dia sungguh membutuhkan bantuan saat itu juga. Tanpa basa-basi, aku langsung menyuruh Lala yang sedari tadi sudah berdiri di sampingku untuk membantu ketiga harimau tersebut. Dan dalam seketika, Lala mengeluarkan selendang hitamnya dan langsung membantai para Dedemet itu. Serangan dari Lala berhasil mengejutkan para Dedemet itu akhirnya. Akibatnya genderuwo berbulu putih yang tadinya dia mulai bergerak menghadang serangan dari Lala. Jika ku perhatikan, genderuwo putih itu memiliki kekuatan yang hampir sama dengan lawan Lala sebelumnya, yaitu Ketek Ireng atau Kera Hitam, penguasa daerah sekitar Villa Rizka yang bersekongkol dengan Ilham sebelumnya. Oleh karena itu, Lala dan genderuwo putih itu terjebak dalam pertarungan yang sengit dan seimbang. Selanjutnya, para pasukan Demet itu bisa kembali berfokus menyerang ketiga harimau milik Putra. Jika dibiarkan, semakin lama situasinya akan semakin tidak menguntungkan pihak kami. Oleh karena itu, aku langsung melangkah keluar dari pagar goib yang telah dipasang Putra, yang berukuran beberapa petak lantai saja. Tujuanku adalah memancing para Dedemet itu agar menyerangku. Baru saja keluar satu langkah, beberapa pocong dan genderuwo itu langsung mencoba untuk menyerangku. Tapi naasnya, mereka langsung terpental dan hancur seketika. Sesuai dugaanku, pria berjubah merah pada akhirnya akan muncul menangkal serangan yang membahayakan diriku. Tolong bantu Lala untuk mengalahkan genderuwo putih itu, ucapku di dalam batin. Itu bukan urusanku. Tugasku hanyalah menjaga keselamatan dirimu, balasnya dengan dingin. Haruskah aku mendekati genderuwo putih itu dulu? Tanyaku dengan tenang. Pria berjubah itu hanya diam, tidak merespon ucapan dariku. Oleh karena itu, aku langsung bergerak mendekati posisi Lala yang sedang bertarung dengan genderuwo putih itu. Baru saja aku memijakan satu langkah, aku mendengar suara dari pria berjubah merah. "Tunggu," ucap pria berjubah merah itu sambil menatapku tajam. "Kenapa?" tanyaku sambil tersenyum menahan tawa. "Kembali ke dalam sana," ucapnya kesal sambil menoleh ke arah pagar goib yang dipasang oleh Putra. Aku pun kembali masuk ke dalam pagar goib yang dipasang oleh Putra. Sesudah melihat posisiku yang aman di dalam sana, dia langsung bergerak menerjang genderuwo putih yang sedang bertarung dengan Lala. Tanpa basa-basi, dia berubah menjadi wujud ular merah dan langsung melilit seluruh tubuh genderuwo putih itu dengan ekornya. Genderuwo itu lantas mencoba untuk melakukan perlawanan dan melepaskan tubuhnya dari lilitan. Lala tak membiarkan kesempatan itu lewat. Dia mulai mengikat seluruh kepala genderuwo itu dengan selendang hitamnya. Dalam seketika, genderuwo itu hanya bisa berteriak kesakitan tanpa bisa melakukan perlawanan. Ular berwarna merah itu mulai menggigit dan merobek tubuh genderuwo itu secara brutal. Hingga beberapa saat kemudian, suara teriakan histeris genderuwo putih itu menghilang. Begitu juga dengan wujudnya yang sudah lenyap dan hanya menyisakan secercah residual energi negatif. Melihat genderuwo putih yang sudah berhasil dikalahkan, tanpa basa-basi, para pasukan Dedemet itu langsung melarikan diri secepat mungkin. Aku akhirnya bisa merasa lega karena telah berhasil membantu Putra untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Sesaat setelah aku menarik nafasku dalam-dalam, tiba-tiba aku mendengar suara wanita yang sepertinya mengarah kepadaku. "Mas, kenapa ya? Apa ada yang bisa saya bantu?" ucap seorang wanita yang menatapku dengan heran dan bingung. Akhirnya aku mulai tersadar bahwa aku sedang berdiri tepat di sampingnya yang sedang duduk di bangku sebelahku.
Kedua temannya yang juga wanita hanya memandangku sambil tersenyum dengan aneh. Sepertinya mereka mengira aku sedang berusaha bermodus untuk mendekati temannya. Jika aku perhatikan, wanita yang bertanya kepadaku memiliki wajah dan penampilan yang menawan. Mulai dari matanya bulat tersibak tatapan yang hangat, hidungnya yang mancung seakan memberi ruang atas lesung pipi yang dalam, rambutnya yang coklat tergerai panjang bagai ombak yang meliuk-liuk. Dia mengenakan kardigan pink dipadukan dengan rok hitam. Penampilannya tampak simpel tetapi elegan. Jadi wajar kalau mereka mengira aku sedang mencoba mendekati wanita itu. Otakku seketika berpikir keras untuk menghadirkan alasan yang logis. Sebab tak mungkin bila mengatakan bahwa aku secara tidak sadar berdiri di sampingnya. Pastinya mereka tidak akan percaya. Setelah berpikir sekian lama, aku tidak juga menemukan jawaban yang pas. Pada akhirnya, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan sesuai naluriku. "Sorry, boleh kenalan nggak?" tanyaku pelan. Wanita itu hanya menatapku dengan bingung, sedangkan aku hanya bisa meliriknya canggung sembari menggaruk-garuk rambutku. Suasana canggung itu berlangsung beberapa saat, hingga perlahan sebuah senyuman kian tersungging dari sudut bibirnya. "Nadia," ucapnya singkat sembari tersenyum manis, lalu menjulurkan tangannya ke arahku. "Rama," balasku dengan senyum grogi. Melihat kedua temannya yang sedang menatapku sembari tersenyum aneh, aku langsung pamit untuk pergi ke tempat dudukku yang semula. Baru saja aku berbalik badan menuju posisi Putra, kakiku tak sengaja terjegal dan tersandung oleh kursi. Aku seketika terjatuh dengan dramatis hingga mencium lantai. Tanpa memikirkan rasa sakit, aku langsung bangkit dan berjalan menuju kursiku yang semula. Aku mulai menunduk dan menutupi wajahku dengan kertas menu yang ada di meja. Saat aku mengintip ke sebelah, tampak Nadia dan kedua temannya sedang tatap-tatapan sembari menahan tawa. Begitu juga dengan Putra yang tertawa puas sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Bersambung. Demikianlah Awakening Sixth Sense bagian ke-8 dari Vikrama Nirwasita. Terima kasih ya buat teman-teman yang masih menyimak di sini di Fakta Sejarah. Saya pamit, nantikan bagian ke-9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.